makanya ada tanah haram, tanah halal. Dia. Yang kedua balik itu apa? Dewasa. Ya, mau lihat anak-anak kecil banyak yang umrah besar, boleh, tapi nggak wajib buat dia. Berakhirnya di Marwah, yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhirnya di Bukit Marwah. Kalau ada yang sa'i, dimulainya dari Sofa, berakhirnya di Sofa. Oh, Sofa lagi. Berarti ada kemungkinan dia kurang jumlahnya atau kelebihan. Harus berakhirnya di Marwah. Di Marwah itulah nanti lanjutkan tahallul. Apa itu tahallul? Bergunting rambut buat wanita minimal 3 helai. Buat yang laki-laki boleh sedikit, boleh juga nanti keluar. Ya, terakhir jadi tertib. Lanjut. Syarat dan wajib sunnah dan wajib umrah. Wajib umrah masa niat umrah dari mikot. Saya jelaskan dulu masa mikot itu apa sih? Mikot itu adalah tempat start, tempat dimulainya. Udah ditetapkan karena ibu dari Madinah, maka ditetapkan mikotnya adalah di Masjid Bil Ali. Di Masjid Bil Ali itulah ibu niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Setelah ibu sebelumnya awali dulu dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Sunnah umrah. Ibu sebelum umrah, ya, masih di Madinah, ibu udah mencekot, yang bapak-bapak udah menggunakan pakaian ihram, ibu-ibu udah menggunakan pakaian ihram. Ada perkara-perkara sunnah yang untuk menyempurnakan umrah kita. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, tapi kurang sempurna, gitu aja. Apa saja? Pertama mandi dulu, mandi sunnah dulu ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul muslah sunnatul ihram lillahi ta'ala. Jadi niatnya saya mandi sunat ihram karena Allah, mandi biasa. Kemudian setelah itu gosok gigi biasa, kemudian boleh memotong kuku, kemudian memipiskan kumis, juga bulu ketiak dan sebagainya. Kemudian memakai minyak wangi boleh, ingat ya, memakai minyak wangi masih boleh karena belum niat. Nanti yang tidak boleh dan dilarang itu kalau sudah niat. Ingat ya, pakai minyak wangi, pakai deodoran, pakai yang buat, pokoknya apapun yang berbuat. Ada pertanyaan biasanya, Pak Ustaz, ini apa kain ihram saya ini dicuci Pak Ustaz pakai molto, kan wangi itu boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Kalau dia cucinya sebelum ihram boleh. Tapi kalau dia pakai wangi-wangiannya setelah ihram, setelah niat dan sebagainya itu tidak boleh. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setelah ibu udah umrah, udah ihram, berangkat menuju kota Mekah, ya, di sepanjang perjalanan banyak Italia, ya, bukan boleh berzikir dan sebagainya, ya, disampaikan. Untuk yang laki-laki memakai pakaian yang dijahit, ya, nggak boleh. Pakai pakaian ihram dalamannya pos kutang, nggak boleh. Atau dalamnya pakai CD yang bercelana dalam, nggak boleh. Lepas semuanya. Hanya 2 bulan ini, ya, 2 bulan ini. Ya, untuk mata kaki, kalau sudah menggunakan pakaian ihram jangan pakai kaos kaki. Yang laki-laki nggak boleh, ya, larangan tuh. Ustaz, saya pakai sepatu, tertutup bagian kakinya, nggak boleh. Ya, pakai sendal yang terbuka. Dan berikutnya sengaja untuk kepala, udah pakai pakaian ihram, cakep udah, pakai peci dia. Nggak boleh, harus dibuka semuanya. Ya. Kemudian yang perempuan, ya, menutup telapak tangan, jangan. Nih, hanya batas di sini aja nih. Ya, kalau ini jangan. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Menutup muka. Nah, makanya dulu ada cadar, ya kan? Sekarang karena ada pandemi, maka diperbolehkan kita menggunakan pakaian apa? Masker, ya, silakan.
Nah, untuk semuanya, pria dan wanita, apa saja larangannya pada saat ihram? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Tadi kalau sudah sholat, kemudian niat, maka nggak boleh lagi. Pak Ustaz, tapi kan 6 jam 7 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah, Pak Ustaz. Oke, nikmati itu sudah. Iya, disitulah tuh, mohon maaf ya. Saya merasakan banyak orang udah sampai di kota Mekah, tinggalkan dia pakai. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan ihram. Nanti boleh lagi kalau sudah tahallul. Ya, kalau belum nggak boleh. Ya, pakai wangi-wangian dan sebagainya, apalagi mau juga wanita buta kita ya ditungguin sama jamaah di lobi. Masuk pakai begini. Kenapa mencukur, bulu ketiak, rambut dan sebagainya. Kalau sudah ihram nggak boleh. Kalau tadi sebelumnya boleh ya? Boleh, sunnah. Yang berikutnya memburu binatang. Kalau sudah ihram, sudah niat, maka melihat ada binatang di masjid angin atau dimanapun, masih pakai pakaian ihram, main diinjak gitu. Ya, nggak boleh. Ya, Ustaz, tapi nggak boleh katanya, karena tanah haram. Salah satu di antara kemuliaan daripada tanah haram, Mekah dengan di Madinah tidak boleh sembarangan untuk membunuh binatang. Ini yang saya beritahukan tuh. Ya, yang selanjutnya menikahkan. Ada yang mau niat nikah di sana kan? Nggak ada ya. Tapi kalau udah nikah, pulang lagi di sana ada. Ya, saya pernah temukan dia. Yang berikutnya berjumpa atau bersetubuh. Nah, ini dia. Saya belum jelaskan. Jangan sampai gagal paham. Ada jamaah pernah saya pun, dia ikut saya. Akhirnya nggak usah. Kami ini baru nikah. Kami ini pengantin baru. Masa 9 hari, 10 hari kami nggak boleh berhubungan. Siapa bilang? Boleh. Di Madinah boleh. Di Madinah nggak ada masalah. Bahkan mohon maaf ya, yang suami istri itu bilang, yang suami istri cuma pernikahan yang isiin sabar. Sabarnya harus banyak. Nggak boleh sabar batas. Saya banyak temukan jamaah, pas waktu dia mau masuk ke Masjidil Haram, udah dalam keadaan motoran, pakai pakaian ihram, berantem. Karena aja lu nggak tahu kalau mau jual jamaah urusan gitu. Ya, berantem masuk juga sudah ya, jaga emosi. Ingat Pak, di umroh itu permasalahan kecil bisa jadi besar. Ya, karena di atas saya ibu lakukan, dan ibu udah tahu sekarang hari ini saya kasih. Ibu udah tahu kalau itu larangan, ibu lakukan sengaja, maka ibu kena dan. Apa dannya? Memberikan banyak kepada fakir miskin, dan dan yang paling terbesar yang beli seekor kambing. Jadi kalau kambing sekarang 2 juta, itu 2 juta rupiah bayar. Jadi ya, maka ganti untuk larangan-larangan ini. Selanjutnya tanyakan kepada pendidik, Bapak Ibu nanti ada ya. Kalau nanti ada pertanyaan, ada leader dan sebagainya di sana, nanti ada perwakilan kita, ustaz-ustaznya di sana. Ibu jangan sungkan nanya. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz, saya tadi melakukan ini Pak Ustaz. Tapi Ibu tahu, tidak tahu Pak Ustaz, jawab. Istighfar, sudah. Kalau itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sunatan sahabat. Rafa'ai Lillahi ta'ala. Setelah ibu salat sunat safar, ibu berangkat, kemudian diantarlah ibu dengan keluarga, ya. Maka di bandara ada yang mau titip, apalagi orang kampung, ya. Kalian orang kampung, ya. Nah, kalau orang kampung, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Bismillah majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ibu sesanakan nanti masih ada beberapa anak yang penting ya, 400 sekian kalau dulu semua diperoleh dalam itu. Diperbolehkan kita tayangkan. Tempelkan tangan ibu di depan kaki dan depan. Yang tempelkan. Yang mulai tempelkan. Yang ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu tayangkan beristibahati sholati waduh billahi ta'ala. Sayangnya bertayang agar saya boleh sholat karena Allah. Ibu tayangku seperti biasa. Buka dulu, ya. Setelah tempelkan ya, buka atas yang tempat pemilik rambut.
kemudian diputarkan samping, ditenangin. Nah, selesai. Kalau tayamum 1 kali aja, nggak perlu 2, 3. Tempelkan lagi. Tangan kanan, tangan kanan. Yang ininya di bawah. Nah, begini, ininya, nah yang ininya di bawahnya. Udah, tarik ke bawah. Terus sampai situ, diputar. Nah, selesai. Sekarang yang kiri. Ya, yang kiri. Nah, itu jadi kayak anak TK ya. Yang kiri. Nah, yang kanannya di bawah. Turunkan ke bawah sampai di situ diputar. Nah, selesai. Nah, itu tayamum. Setelah tayamum, ibu balik lagi ke bangku ibu. Ibu tinggal sholat. Ya, sholatnya nanti silakan. Karena nggak mungkin satu-satunya maskapai yang saya pernah temukan ada musolanya cuma 1, Saudi Arabia. Sepertinya nggak ada dalam bangku Saudi. Kata ini jam takdiman waswar mal asli bayi Allah. Zuhur, asar digabung, asarnya dikerjakan di waktu zuhur ditarik, itu namanya jamak takdim. Kalau zuhurnya dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takdim. Maghrib, isya, maghrib. Satu sholat yang tidak boleh dijamak, tidak bisa dikosong, sholat apa? Subuh. Bisa yang pernah temukan ada jamaah, karena dia nggak ngaji, akhirnya kenapa? Maghrib, isya, subuh diangkat. Bukan. Ada lagi karena dia kejauhan, akhirnya subuh zuhur asar. Ini juga banyak. Nah, makanya penting kita di sini setelah ibu sholat, membangun berzikir, baca Quran, apalagi pas posisi di bulan suci Ramadan. 9 jam saya pikir bisa habis 2 hatam. Yang bukan itu semuanya baru kita bisa baca Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada namanya pembatan. Ini namanya pintu Ka'bah. Yang kayak sangkar burung namanya Makam Ibrahim. Yang setara lingkaran namanya Hidul Ismail. Kami informasi sampai saat ini masih tertutup. Ya, saya berangkat mudah-mudahan nanti dapat rezeki lagi bisa sholat di Hidul Ismail. Amin. Dapat rezeki lagi bisa minum Hajar Aswad. Amin. Bisa minum nanti Yusuf dan sebagainya. Kalau nanti di sini di sana nggak sempat, di sini aja kita. Hajar Aswad lihatlah warna hijau dan setelah dianggap lurus mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di rukun yang mani, ini namanya rukun apa? Rukun yang mani. Di rukun yang mani cukup gini saja. Ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dikecut, nggak usah. Ya, dari rukun yang mani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Udah putaran berapa? 1. Terus Bismillahirrahmanirrahim kedua, ketiga, keempat sampai 7. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat taqwa wa ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar biasa. Intinya Al-Fatihah. Kuliah ayuhan kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua kulhuwallahu ahad. Ustaz, perasaan dari tadi bukan dulu, memang begitu. Rasulullah pernah bersabda di Fatani surat Tani, ada 2 surat yang paling aku cinta, kalau aku surat sunnah kuliah sama kulhu. Ya, boleh dong surat yang lain An-Nas boleh, Al-Falaq boleh, daripada kuliah dipaksain. Ya, hafal, artinya muter-muter. Karena kuliah itu muter-muter. Ayatnya kan pernah kejadian sering. Ya, nanti dipimpin doa, dimultazam, kemudian minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, baru menuju bukit Sofa. Apa hikmahnya? Setelah kita telah, kita ambil segar dulu, minum air zam-zam. Ya, untuk berikutnya kita sa'i. Sa'i lebih berat itu. Berapa para tujuh lagi. Ya. Nah, ingat ya, sudah mulai
Nanti buat panjang naik ke Bukit Sofa. Inna abdanu bima pada Allah bihi wa rasuluh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita, terus naik sampai Bukit Sofa. Ibu menghadap Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah baru Sofa Marwah. Nah Sofa Marwah itu berapa? Marwah ke Sofa itu berapa? Nah, bantuan ya. Jadi ingat ya, kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhirnya di Bukit Marwah. Nanti antara Sofa Marwah dan Marwah Sofa ada lampuan hijau di atas. Nih, ya, atas ini. Nah ini udah kita rancang, ya. Sampai sedemikian rupa. Yang bapak-bapak selama di lampuan hijau, jijik jalannya. Ingat. Nih, lampuan hijau ya. Jalannya gini. Wadil, wanahan, waku, wasakawan, wasakawal, maknatahlah, ilmakatahlah, malanatlah, ilmakatahlah, adul-adul. Ada sesuatu ini. Dalam bahasa lagi. Setelah melewati lampuan hijau. Yang perempuan bagaimana? Gak perlu. Yang sunnah buat laki-laki, juga sunnah buat perempuan. Yang perempuan jalan biasa aja. Biasa aja. Saya banyak temukan perempuan yang dari telepon lain karena nggak ngaji, nggak mau masuk, akhirnya lari. Lebar. Gak perlu. Bahkan sama laki-laki. Memang lari. Biasa aja. Apa hikmahnya? Karena dulu yang nyari uang dan nyari rezeki dan nyari air pada saat itu buat Siti Lapan Ismail adalah Siti Hajar perempuan. Sekarang airnya udah ketemu, ganti yang bapaknya yang menjual. Itulah makanya disebut sani. Sani dalam bahasa Arab artinya usaha. Ya, nggak boleh. Laki perempuan hikmahnya pada saat sa'i harus dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, itu juga tahun 2007 terakhir ya, masih dibuka. Itu bisa atas, sekarang sudah ditutup pakai kaca. Bapak kalau minta di situ doa saja, karena katanya itu juga tempat ibadah. Lanjut. Dan ini dimana? Dimana tidak berbentuk mungkin, tapi kalau Bapak ini ada 3 lantai. Yang kedua berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan balik ke Hajar Aswad. Selesai 7 kali, sholat sunnah, sholat 2 rakaat, kemudian minum air zam-zam, menuju Bukit Sofa, Sofa Marwah, berakhir di Bukit Marwah. Kemudian Agung. Itu dia namanya Ustaz, kita umrah berapa kali Pak Ustaz? 2 kali. Resminya 2 kali. Nabi yang keduanya imamnya buka Ramadan. Niatnya sama. Kalau buat almarhum tinggal tambah aja ujungnya. Labbaikallahumma umratan khususan almarhum. Itu namanya umrah badal. Dan umrah badal. Bapak Ibu kalau membatalkan umrah silakan. Mau buat orang tua yang almarhum silakan. Maka itu perbuatan baik sekali. Orang tua kita yang almarhum sekarang tak butuh ATM, nomor rekening dan sebagainya. Tapi yang mereka butuhkan sekarang adalah amal ibadah, umroh yang dibuka badannya. Ya, di kantor ini siap para mukawimnya untuk membatalkan umroh dari orang tua bapak dan almarhum. Rencana masih umroh yang diadakan Al-Hijaz selesai dilaksanakan. Mohon doanya semoga ibadah umroh saya dan kakak saya dimudahkan Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.